anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Wahyu pasal 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, hidup kita ini penuh dengan perbedaan. Ada saja hal-hal yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Bahkan sebenarnya tidak hanya manusia, ciptaan Tuhan memiliki banyak perbedaan. Tetapi perbedaan itu sebenarnya indah dan itu berasal dari Tuhan. Manusia itu hadir dengan beragam perbedaan yang sebenarnya memperindah ciptaan itu, yang akan membuat kita semakin mengerti rencana Tuhan, karya Tuhan itu sebenarnya luar biasa. Perbedaan itu memang hadir untuk tujuan yang sangat mulia, agar manusia bisa saling melengkapi dengan kelebihannya kepada kekurangan orang lain, sehingga keindahan itu tidak akan terlihat hanya seorang diri saja, tetapi ketika dia diperhadapkan dengan orang lain, mereka saling melengkapi. Disitulah keindahan akan semakin tercipta. Tetapi sejujurnya perbedaan itu sering menjadi sumber masalah atau sering dipermasalahkan. Seakan-akan ada yang salah dengan perbedaan yang datang dari Tuhan. Mungkin perbedaan fisik, perbedaan warna kulit, perbedaan suku, agama, bangsa, seakan-akan itu sebagai masalah. Padahal sebenarnya itu adalah baik dan untuk tujuan yang baik. Meskipun sebenarnya kita mengatakan perbedaan itu adalah indah, namun kenyataannya juga banyak manusia yang tidak mau atau tidak siap menerima perbedaan itu. Semogalah aku tidak seperti itu. Semogalah nanti anakku tidak seperti itu. Seakan-akan dia adalah masalah. Tetapi Yesus berkata tentang seorang anak yang buta sejak lahir. Kenapa dia buta? Ini bukan tentang dosa siapa, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan pun sangat adil melihat perbedaan. Tuhan tidak pernah mengadili ataupun menghukum ataupun menilai seseorang dibandingkan dengan orang lain. Sejujurnya sesuatu itu indah, bunga itu indah. Tetapi ketika kita bandingkan dengan bunga yang lain, sering yang indah itu menjadi tidak indah karena ada yang lebih indah. Sesuatu yang kita katakan indah itu pun yang lain itu bisa menjadi tidak indah karena ada sesuatu yang jauh lebih indah. Tuhan itu adil. Tidak pernah orang lain menjadi tolak ukur kebenaran kita. Tidak pernah. Tidak pernah gereja yang lain menjadi tolak ukur akan kebenaran firman Tuhan. Bukan tentang jumlah, bukan tentang fisik. Tetapi Tuhan sangat adil. Dalam firman Tuhan dikatakan tentang pekerjaanmu, apa yang kamu lakukan, apa yang kita perbuat sebagai orang Kristen. Itulah keadilan Tuhan. Dalam Wahyu pasal 3 dan pasal 2 ada 7 jemaat yang mendapatkan wahyu atau pesan dari Tuhan tentang keberadaan mereka sebagai jemaat Kristen. 5 diantaranya tergolong sebagai jemaat yang tidak sehat karena kehidupan ataupun persekutuan mereka
sudah jauh daripada melakukan firman Tuhan. Tentu jemaat yang sehat bukan tentang jumlah, bukan tentang persembahan, bukan tentang bangunan. Jadi gereja dengan bangunan yang megah, bukan itu yang dikatakan jemaat yang sehat. Gereja dengan jumlah jemaat yang sangat banyak, bukan itu yang dikatakan sebagai jemaat yang sehat. Tetapi jemaat Smyrna dan Philadelphia itu tergolong kepada jemaat yang sehat karena mereka melakukan firman Tuhan dengan benar. Mereka tergolong sebagai jemaat yang sangat baru, tetapi kesetiaan mereka melakukan firman Tuhan sangat sungguh-sungguh. Meskipun jika dibandingkan dengan gereja yang lain, mungkin gereja yang lain atau jemaat yang lain jauh lebih hebat. Dan firman Tuhan berkata kepada mereka, "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa." Tuhan tahu jemaat Philadelphia itu tidak sempurna. Persembahan mereka pun mungkin tidak banyak. Jumlah mereka pun sangat sedikit. Pengetahuan mereka pun tidak dalam. Karena mereka adalah jemaat yang muda. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah membandingkan satu jemaat dengan jemaat yang lain. Tetapi Tuhan akan melihat bagaimana perbuatan itu terlaksana. Apakah itu dengan sungguh-sungguh atau tidak. Suatu ketika Yesus menegur orang banyak tentang persembahan. Persembahan perempuan ataupun ibu yang miskin dengan persembahan orang kaya. Tuhan berkata bahwa persembahan orang miskin itu jauh lebih besar daripada si kaya. Karena dia memberikan dengan setulus hatinya. Dengan hati yang ikhlas. Dengan rasa bersyukur. Sedangkan dia memberikan dengan apa mungkin yang tersisa darinya. Dengan uang yang sangat banyak dia memberikan. Tapi dia tidak memberikan kehidupannya. Perbuatan itu tidak dibandingkan dengan perbuatan orang lain. Tuhan melihat jemaat Philadelphia melakukan firman Tuhan semampu mereka, sekuat tenaga mereka, seikhlas mereka. Suatu ketika seorang sahabat yang memiliki uang 10.000, dia memberikan kepada kita 3.000. Bagi kita itu sangat besar 3.000. Di tempat yang lain kita memiliki sahabat yang mempunyai uang 2.000. Dan dia memberikan kepada kita 1.000. Secara jumlah, sahabat yang pertama itu lebih besar daripada yang kedua. Tetapi secara kasih lebih besar yang kedua karena dia memberikan setengah daripada apa yang ada darinya. Dia memberikan setengah dari uang yang dia miliki. Demikianlah Tuhan melihat perbuatan itu bukan tentang angka, tetapi tentang hati. Demikianlah jemaat Philadelphia sangat disenangi oleh Tuhan karena mereka berbuat semampunya. Yang kedua dikatakan, namun engkau menuruti firman-Ku. Mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan, keterbatasan ekonomi, keterbatasan jumlah, namun secara perbuatan mereka sangat maksimal. Dan yang ketiga dikatakan, engkau tidak menyangkal namaku. Tidak hanya melakukan apa yang Tuhan mau, melaksanakan firman Tuhan, tetapi sedetik pun atau sedikit pun mereka tidak pernah marah kepada Tuhan, menyangkal firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin kita berbeda dengan orang lain secara kemampuan, secara ekonomi, secara kepintaran, dan bahkan mungkin karena perbedaan itu kita sering terasingkan oleh dunia. Karena sering terjadi orang yang memiliki keterbatasan fisik itu akan ditolak ketika melamar pekerjaan. Seseorang yang memiliki keterbatasan mungkin warna kulit, kemampuan, itu bisa ditolak dalam bidang pekerjaannya. Tetapi di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah ditolak karena perbedaan itu. Namun kita akan ditolak ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Namun
kita tidak pernah membuat yang terbaik. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita, mengatakan kepada kita, Tuhan itu adil. Tuhan itu menciptakan perbedaan dan Tuhan itu akan menerima perbuatan, persembahan yang berasal dari hati. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang terbaik semampu kita untuk melakukan firman Tuhan. Jangan orang lain menjadi patokan, tetapi biarlah hidup kita, kemampuan kita, apa yang ada pada kita menjadi persembahan terbaik kita kepada orang lain. Percayalah, Tuhan akan membuka pintu bagi kita, yaitu pintu yang tidak akan pernah ditutup oleh siapapun. Dan ketika Tuhan sudah membuka pintu untuk kita, maka percayalah tidak akan ada yang bisa menghalangi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, kehidupan kita tidak tentang dunia ini, tidak, tetapi tentang bagaimana Tuhan melihat kita hidup di waktu yang masih Tuhan berikan sampai pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan kami adalah Tuhan yang adil. Berkati kami dalam perbedaan ini Tuhan. Biar kiranya kami mampu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.